Halo teman-teman, perkenalkan saya Veronica Netasi dari kelas A dan juga ada teman saya Yorilina Babu dari kelas B. Pada video ini kami akan membahas tentang kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan atau biasa disebut burnout. Nah teman-teman, apa itu burnout? Jadi burnout itu merupakan reaksi emosional dari stres kerja berkepanjangan atau biasa muncul karena stres kerja yang berlangsung lama. Ini bukan seperti capek biasa. Jadi bukan sekedar kelelahan biasa. Nah, lebih dari sekedar merasa lelah. Ini kondisi serius yang mempengaruhi perasaan, fisik, dan pikiran kita. Dan juga mempengaruhi multidimensi, yaitu emosional, fisik, dan kognitif. Dan juga membuat energi kita terus-menerus menurun dan tidak efektif hadapi tuntutan pekerjaan. Orang dengan gangguan burnout ini merasa kehabisan energi sehingga tidak bisa lebih lagi bekerja dengan baik. Nah, yang berikut ada model teoritis burnout. Ada 3 pendekatan utama yang memahami tentang burnout. Jadi, ilmuwan membuat 3 model utama untuk menjelaskan burnout. Yang pertama, MBI. Biasanya MBI ini mengukur burnout lewat kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan pencapaian kerja. Dan model yang kedua yaitu model Pines dan Arrowson. Model ini lebih fokus pada kelelahan emosional jangka panjang akibat keterlibatan dalam pekerjaan. Dan model yang ketiga yaitu Sirome-Melamed Burnout Measure atau SMBM, yaitu berbasis teori konservasi sumber daya dan lebih fokus pada kehilangan energi fisik, emosional, dan kognitif. Nah teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu model MBI. Jadi, MBI merupakan instrumen paling populer untuk mengukur burnout atau paling sering digunakan dalam penelitian tentang burnout. Dan ia mengelompokkan burnout dalam 3 dimensi, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi atau sinisme, dan penurunan efikasi diri. Model ini mudah dipakai di banyak situasi, tapi punya keterbatasan dalam konsep teoritisnya. Kita masuk pada slide berikut, yaitu model Pines dan Sirome-Melamed. Model ini memandang burnout sebagai kelelahan menyeluruh dan tidak terbatas dan hanya terjadi di lingkungan kerja. Sedangkan model yang berikut yaitu model Sirome-Melamed lebih fokus pada energi fisik, emosional, dan kognitif. Jadi pada model ini menjelaskan bahwa terjadinya burnout karena hilangnya energi di 3 aspek tersebut dalam konteks kerja. Model ini dikembangkan dengan pendekatan ilmiah yang lebih fokus pada aspek fisiologis. Berikut teori COR dan burnout. Nah, model Sirome-Melamed berakar pada teori konservasi sumber daya. Nah, manusia berusaha untuk menjaga sumber daya penting seperti tenaga, emosi, dan waktu. Burnout terjadi saat sumber daya terus hilang tanpa bisa diisi kembali. Saat burnout dibiarkan, kerugiannya makin besar dan kondisinya semakin buruk. Berikut kita masuk pada faktor-faktor penyebab terjadinya burnout. Yang pertama yaitu beban kerja berlebihan. Jadi dengan terlalu banyak pekerjaan, baik secara jumlah yang begitu banyak atau tingkat kesulitannya tinggi akan menyebabkan terjadinya burnout ini. Yang kedua, konflik peran, di mana tugas yang bertabrakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang ketiga, ketidakjelasan tugas, yaitu kita tidak tahu pasti apa yang harus dikerjakan dan bikin bingung atau stres. Yang keempat, kurangnya dukungan sosial.
jadi tidak mendapat bantuan atau dukungan dari atasan dan rekan kerja juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya burnout ini. Dan faktor yang kelima yaitu dari lingkungan kerja dan budaya organisasi toksik. Dengan tempat kerja yang tidak sehat secara budaya, itu akan memperbesar risiko terjadinya burnout. Baik, kita akan masuk dalam ciri kepribadian dan burnout. Nah, burnout juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Nah, orang dengan neurotisme tinggi atau tipe A cenderung lebih rentan. Sebaliknya, orang yang memiliki efikasi diri dan ketahanan psikologis tinggi lebih mampu menghadapi tekanan tanpa mengalami burnout. Yang berikut itu dampak burnout. Yang pertama itu kesehatan fisik dan mental menurun. Nah, burnout menyebabkan kekalahan emosional, fisik, dan kognitif yang berkepanjangan. Hal ini berdampak langsung pada sistem kekebalan tubuh, pola tidur, dan kesehatan mental secara umum. Nah, seseorang yang mengalami burnout cenderung mengalami gangguan seperti insomnia atau gangguan tidur, masalah pencernaan, dan sakit kepala. Yang kedua itu penurunan kinerja dan produktivitas. Nah, ketika energi emosional dan kognitif terkuras, kemampuan untuk fokus, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menjaga kualitas kerja akan menurun drastis, sehingga seseorang yang mengalami burnout seringkali melakukan kesalahan kerja lebih sering dan sulit mengambil keputusan. Yang berikut itu tingkat absensi tinggi. Nah, burnout sering memicu ketidakhadiran kerja, baik karena alasan sakit maupun lelah secara mental. Nah, dalam banyak kasus, individu merasa tidak sanggup menghadapi tekanan kerja, sehingga memilih untuk tidak masuk. Nah, ini tidak hanya mengganggu operasional tim, tetapi juga menciptakan beban tambahan bagi rekan kerja lainnya. Yang berikut itu turnover meningkat. Nah, burnout yang tidak ditangani membuat banyak karyawan merasa putus asa atau tidak dihargai, sehingga memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Yang terakhir itu konflik interpersonal di tempat kerja. Nah, orang yang mengalami burnout cenderung lebih sensitif, mudah tersinggung, dan menunjukkan sikap sinis. Yang berikut itu teori terkait burnout. Nah, menurut Job Demans Resources mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya menyebabkan burnout. Yang berikut itu effort reward imbalance. Nah, mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara upaya dan imbalan dapat memicu stres dan kelelahan. Yang berikut itu strategi pencegahan. Yang pertama itu harus manajemen beban kerja, meningkatkan kontrol kerja dan partisipasi, dukungan sosial dari rekan dan atasan, pelatihan coping stress dan mindful, mendorong work-life balance. Yang terakhir itu peran organisasi. Nah, dalam suatu organisasi harus menciptakan budaya kerja yang sehat, monitoring kesejahteraan karyawan, menyediakan program bantuan, dan fleksibilitas kerja sebagai kebijakan strategis.